Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering kali ditanyakan mengenai teknik base. Yang pertama, mindset trader base. Mindset trader base sangat sederhana karena trader base hanya menunggu harga di base dan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Selalunya kita marking base yang terdekat dengan harga. Misal, harga sedang turun, kita marking base buy yang terdekat dengan harga, lalu tunggu harga sentuh base dan membuat setup buy CB1 atau dominan break. Berikutnya adalah pertanyaan base sudah di break tapi membuat setup. Base sudah di break di candle time frame H1 tapi di time frame H4 belum di break dan biasanya hanya terbentuk shadow jika setup terbentuk. Jika kita lihat base body di time frame H4 ini sudah di break oleh candle di time frame H1, lalu market membuat setup, tapi jika kita lihat di time frame H4 market hanya membuat shadow, maka base tersebut masih bisa digunakan sebagai base. Berbeda jika base tersebut sudah di break di time frame H4, maka walaupun terbentuk setup, amannya jangan entry karena berpotensi setup tersebut tidak valid. Apakah teknik ini bisa digunakan di semua market? Teknik ini bisa digunakan di semua market, misal kripto, saham, forex, gold, oil, dan market lainnya, karena base merupakan basic dari teknik supply dan demand. Jadi bisa digunakan di semua market. Kita hanya perlu backtest untuk menemukan time frame yang sesuai yang paling direspon oleh marketnya. Entry follow trend atau entry counter trend. Dalam konsep base bisa follow trend dan counter trend, tergantung dari posisi base-nya dengan harga yang sedang running, atau kembali ke tipe tradernya. Untuk entry follow trend atau counter trend, saya sendiri tidak pernah melihat tren yang terjadi karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Misal entry follow trend tidak akan menemukan peluang saat market sideways, begitu juga sebaliknya saat entry counter trend tidak akan mendapatkan peluang saat market trending, karena setiap base counter kebanyakannya akan di break harga. Lalu boleh enggak entry di time frame M15 dengan base di time frame H4? Jawabannya boleh aja. Pada dasarnya entry boleh di time frame manapun karena masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya. Misal base di time frame H4, entry di time frame H4. Kelebihannya mendapatkan entry yang win rate-nya lebih tinggi, tapi kekurangannya biasanya kita telat entry saat market cuma koreksi. Entry 2 time frame di bawah time frame base. Misal base di time frame H4, entry di time frame M15. Kelebihannya kita dapat entry lebih awal, tapi kekurangannya biasanya market akan membuat lebih dari satu setup sebelum valid karena kita menggunakan stop loss yang tetap di kisaran level VIBO 0. Biasanya market akan sentuh stop loss terlebih dahulu lalu membuat setup baru dan valid. Jadi idealnya entry satu time frame di bawah time frame base.
Tapi ini juga aturan yang tidak baku karena diambil dari pengalaman saya. Kalau misal ada yang backtest dan mendapatkan win rate yang lebih bagus di market tertentu, maka bisa digunakan juga. Teknik ini bisa untuk scalping. Pada dasarnya scalping tidak untuk direkomendasikan, tapi kalau misal tipe trader scalper, bisa juga dengan menggunakan base yang searah tren time frame atasnya. Misal entry di time frame M15, maka gunakan base di time frame H1 dengan follow trend di time frame H4. Sebagai contoh, tren di time frame H4 downtrend, maka tunggu harga di base sell di time frame H1 dan dengan entry di time frame M15 sebagai konfirmasi setup CB1 atau dominan. Bagaimana dengan entry di time frame M5? Maka gunakan base di time frame M15 yang searah tren time frame H1. Tapi sebagai saran untuk trader setup yang menunggu setup sebagai konfirmasi entry-nya, maka tidak ada perbedaan untuk scalper dan intraday. Karena sama-sama menunggu harga membuat setup di base, maka memerlukan waktu yang sama untuk menunggu setupnya terbentuk. Perbedaannya hanya di take profitnya yang lebih cepat. Berikutnya pertanyaan entry dan take profit. Entry dan take profit merupakan opsional, kembali ke kenyamanan trader masing-masing. Ada dua tipe entry trader. Yang pertama break entry. Entry dilakukan saat setup baru terbentuk. Keuntungannya kita selalu mendapatkan momen entry dan selalu mendapatkan peluang untuk entry. Kekurangannya risiko jadi lebih besar karena stop loss jauh di level Fibo 0. Karena itu agar risk rewardnya sehat, maka take profit di level Fibo 261. Yang kedua, tipe break retest entry. Entry dilakukan menunggu harga retest atau koreksi. Biasanya entry dilakukan di level Fibo 50 atau di IB atau di base. Kelebihannya risiko sangat kecil dengan profit yang besar, dan bisa take profit di level Fibo 161 karena risk rewardnya sudah sehat. Kekurangannya sering kehilangan momen entry karena nggak semua setup melakukan retest atau koreksi. Jadi entry dan take profit ini dikembalikan ke kenyamanan trader masing-masing. Sekian videonya, semoga membantu. Terima kasih.